paling viral adalah Gubernur Jawa Barat yang sudah sangat berani melakukan gebrakan untuk menertibkan beberapa bangunan-bangunan yang tidak sesuai. Dampak dari perubahan iklim ini sudah ada di depan mata. Kekeringan, banjir. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Yang paling viral adalah Gubernur Jawa Barat yang sudah sangat berani melakukan gebrakan untuk menertibkan beberapa bangunan-bangunan yang tidak sesuai. Dampak dari perubahan iklim ini sudah ada di depan mata. Kekeringan, banjir, lalu kenaikan air laut. Ini adalah ancaman yang nyata dan sudah di depan mata. Ini tolong ditampilkan foto-foto yang kemarin ada di Bekasi dan Sukabumi. Satu rumah lagi ke Pak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Semakin deras dan tadi ini masih jauh guys. Dan tadi juga ini masih ada bangunan dan di sana kalau kita bisa lihat di seberang guys. Itu di seberang ya. Itu di seberang tadi ada rumah dan sekarang hangus guys. Dan sekarang hanyut. Sekarang hanyut terbawa arus guys. Ya di Sukabumi, Pelabuhan Ratu. Amin, makasih doanya ya. Minta doanya aja ke semua, semoga kami semua di sini ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Turun mereka kerja bakti didoakan ke laut siapa? Kalau dengan saya nggak ada yang nggak mungkin, nggak ada yang bisa harus bisa. Beda Pak. Tidak akan ketemu ini masalah sungai yang berubah jadi sertifikat kalau tidak ada inisiatif saya ini dikeruk. Nggak akan ketemu Pak, Bapak nggak akan ketemu saya kalau saya tidak minta PSDA untuk kerahin alat. Hari ini kan kita bukan untuk meninjau. Hari ini kita membuat solusi. Solusinya udah ketemu kok. Apa tuh Kang? Solusinya mereka sepakat yang di bantaran sungai ini rumahnya udah kasih rumah panggung aja. Kalau yang solusi tak lain tadi kita udah wawancara tuh ngeberesin muara di Bogor. Nah itu kan. Nah solusi yang sekarang adalah warga yang di bantaran sungai ini kita siapin 1000 rumah untuk warga yang satu lantai. Yang 2 lantai kan sudah tempat menyelamatkan diri kan. Yang 1 lantai kita siapin rumah dengan tinggi panggungnya 2,5 meter. Per unitnya kita siapin 130 juta rupiah. Ya udah gini aja. Saya hitung saya bayar. Berapa nilai materialnya saya bayar. Oke? Udah Bapak jangan khawatir. Saya bukan pemimpin yang zalim, Pak. Ya. Udah waktunya nanti dihitung. Ini per meter berapa bataknya, berapa semennya saya hitung saya bayar. Ya. Oke. Ya udah. Oke ya. Sebentar dulu. Tapi nanti harus jujur, jangan ditambah-tambahin ya. Boga tuh komitmen, sok aing mah kieu wae. Aing daek mantuan ya. Ketika tadi sabar terus 80 jutaan, sok bersedia membantu kirim bahan. Tapi dengan catatan bikin komitmen warga dulu tidak buang sampah ke sungai. Beresan heula. Urang moal ngabantuan rakyat, nu rakyat nak mu ngarobah diri. Jadi saya juga ingin mengapresiasi kepala-kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur yang sudah aktif untuk menjaga lingkungannya. Ini terutama kemarin yang paling viral adalah Gubernur
Jawa Barat yang sudah sangat berani melakukan gebrakan untuk menertibkan beberapa bangunan-bangunan yang tidak sesuai regulasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Java. Kita balik lagi ya. Kali ini kita mengupdate kondisi terkini normalisasi Kali Cakung. Kita akan melihat kondisi dari kondisi normalisasi Kali Cakung. Ini adalah arus banyak. Ini ya, setelah dinormalisasi aliran semakin kencang atau deras dan 115 ya. Laut ataupun semakin jauh alirannya. Kalau dengan saya nggak ada yang nggak mungkin, nggak ada yang bisa harus bisa. Beda Pak. Tidak akan ketemu ini masalah sungai yang berubah jadi sertifikat kalau tidak ada inisiatif saya ini dikeruk. Nggak akan ketemu Pak, Bapak nggak akan ketemu saya. Kalau saya tidak minta PSDA untuk kerahin alat, nggak akan ketemu. Makanya perlu turun ke lapangan begini sih. Jadi banjir ini sebenarnya alam apa diciptakan? Ya. Hulunya dikuasai, hilirnya dikuasai. Hulurnya digunduli, hilirnya didangkali dan dipagari. Saya Bapak barangkali tahu Pak, ini riwayat perubahan tanah ini menjadi sertifikat gimana? HJB. HJB-nya milik siapa? Awalnya punya Pak Prabowo Sutejo. Tapi saya yakin ini sungai. Nanti Pak Bisa lihat pohon Pak? pohon ya. Tuh, ini pohon sungai Pak. Ini pisang sungai Pak. Walaupun sungai di sebelah sana, kalau bantaran sungai itu masuknya sungai. Sungai Bantaran. Tidak mungkin menjadi tanah perorangan. Iya. Soalnya kan sekarang tinggal pilih mau banjir terus mau dirapin. Iya, Pak. Nggak usah sekarang Bapak sebagai lurah. Iya. Pilih banjir terus berputar ini oke, anggaplah ini tanah hak milik. Emang mau dibangun apa? Nggak mungkin bangun Pak. Iya kan? Nggak mungkin dibangun kan? Kan lebih baik ini kita normalisasi. Bapak setuju nggak? Ini kita mau terusin proyeknya, ya kan? Nah, ini kan nanti ditanggulin kayak gitu. Siap. Setuju nggak? Setuju Pak. Ya udah, kalau setuju kita mau terusin nih. Kita langsung tanggulin. Iya. Kok pengembang bisa dapat surat sertifikat dari mana? Nah sekarang Bapak dari sisi solusi. Solusinya apa kalau sudah CKS penuh dengan perumahan? Kalau kita ingin normalisasi Sungai Cikeas dan Cilengsi. Ya udah, sok nanti kita komprehensif dengan Pemprov kita bahas. Nanti kita cari solusi bersama. Kalau saya mah sekali turun harus selesai tuntas. Saya itu nggak ada istilah mentok, tabrak kalau saya mah. Kalau untuk negara Pak, kenapa saya berani? Kepentingannya negara kok. Kalau kepentingan diri sendiri ngapain gitu? Sini nih beli salep nih. Ini nih beli salep. Salepnya sama salep kulit tuh, bukan salep hidung. Nah, beli salep. Ya. Ibu punya suami nggak? Oh janda. Suaminya kemana? Ambil orang. Suaminya selingkuh. Kalau sakit hati, yang enak suami ibu. Suami ibu mah enak punya istri baru, ibu mah sakit hati. Jangan Bu, hidup jangan menderita. Ibu harus bahagia. Ah, Bapak Aing, Pak. Janda semua. Janda semua, udah semua. Jangan yang punya laki bilang janda. Ntar lakinya kagak lagi. Habis duitnya. Ada lagi. Oh, jadi jangan sampai nanti kalau udah bencana banjir ya Bang ya, saling teriak, saling salahin satu sama lain, padahal ulah sendiri. Dirapihin semua. Juga sekarang biar jangan banjir. Kita kan terima kasih banget dong pemerintah kalau begini. Ya. Bapak Aing mah emang hebat. HD ya Bang ya, kalau kata orang Sunda mah. Halus. Aing mah bisa makmurkan rakyat mah. Amin tuh ya. Gitu ya, pokoknya buat teman-teman jangan buang sampah lagi di sungai, di kali ataupun di pinggir jalan ya, sembarangan lah ya gitu. Oke teman-teman.
kondisi terkini dari Kali Baru ya, setelah diguyur hujan cukup deras ya di sore hari ini, penampakannya seperti ini ya. Wow, aliran airnya juga mulai naik ya, dan lihat kurang deras sih, mengalir tapi tenang ya. Lihat biasa nanti. Wih, ini masih hujan loh, mantap. Yang mau lihat lebih lengkap nanti cek langsung ya video panjangnya. Viral di mana Wapres Gibran Rakabuming Raka memuji Deddy Mulyadi tentang kinerjanya dan prestasinya dalam membangun Jawa Barat. Meskipun Deddy Mulyadi belum lama menjadi gubernur. Dan seperti apa yang kita ketahui, Deddy Mulyadi akhir ini sedang gencar dalam kebijaksanaan, yaitu tata ruang kota ya, di mana banyak rumah yang di bantaran sungai, terutama di daerah Bekasi dan Cibitung, yang akhirnya digusur agar air yang mengalir ketika musim hujan mengalir dengan lancar ya. Tetapi ternyata menuai protes juga di sekitar warga Cibitung yang kemarin beberapa waktu lalu sempat viral di mana Deddy Mulyadi ternyata disiram air ya oleh orang yang terkenal, dan bahkan ternyata pria ini sangat misterius dan mencurigakan karena selain membawa jimat tetapi dia menyiramkan air ya, dan ini dikait-kaitkan oleh netizen tentang ya mungkin Deddy Mulyadi dicelakai atau dengan magic dan sebagainya. Dan seperti yang kita ketahui, pujian tersebut yang dilakukan oleh Gibran Rakabuming tentu saja menuai sorotan dari netizen ya, karena ya kerja Wapres itu belum ada kebijaksanaan yang nyata ya. Bahkan kadang-kadang terdengar konyol di mana Gibran saat ini sedang gencar bahwa murid dalam belajar itu dibantu AI ya. Ini sangat aneh dan nyeleneh tentang kebijaksanaannya, karena seorang Wapres seharusnya yang mempunyai kebijakan yang lebih heboh ya dari seorang gubernur ya, tetapi pamornya dan kebijaksanaan yang dilakukan Gibran itu malah disalib oleh seorang gubernur ya. Dan tentunya ini menjadi evaluasi ya bagi seorang Wapres yang seharusnya kinerjanya satset ya, tapi tampak seperti ya kita ketahui sendiri lah ya. Dan bahkan ya ada isu-isu pemakzulan dari seorang Gibran karena tentang kinerjanya yang kurang meyakinkan dan elektabilitasnya yang kurang meyakinkan rakyat juga. Dan dari sikap dari Wapres pun banyak disorot netizen dan bahkan menjadi olok-olokan ya. Tapi kan semoga saja dari Wapres sendiri, yaitu Gibran Rakabuming Raka, akan memperbaiki kinerjanya dan juga elektabilitasnya yang menuai pro dan kontra tentang video-videonya yang banyak dislike, dan bahkan ketika mengupload ulang belum ada yang nonton, like-nya malah banyak ya kan, aneh ya. Dan semoga saja untuk Deddy Mulyadi juga kinerjanya tambah bagus, dan meskipun menuai kontra, tentu saja tidak semua orang menyukai kebijaksanaannya, tapi tetap berjalan dengan baik. Cukup sekian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.